معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قد نزل عليكم يوم العيد موسم البركات والمزيد وضيافة لكم من الله الكريم. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إليه الكريم أنت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على المعاندين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مصرف الأمور، مقور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الناس، يا أيها الحاضرون والحاضرات، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu kata yang pantas keluar daripada mulut kita, lisan kita pada hari ini, di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat, yang dimana apabila nikmat atau karunia yang Allah taala berikan ke dalam kehidupan kita, yang kemudian kita coba mencatat setiap nikmat-nikmat yang Allah gelontorkan ke dalam kehidupan kita, yang apabila seluruh akan daripada pepohonan dijadikan pena, dan seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta, dipadukan untuk mencatat setiap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka niscaya tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup setiap coretan tulisan untuk mencatat setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, karena terlalu besar, terlalu banyak yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita selaku hambanya. Maka kewajiban kita selaku hamba yang senantiasa terus menerus diberikan nikmat-nikmat dan nikmat oleh Allah, kewajiban kita adalah mensyukuri setiap nikmat tersebut, sebagaimana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apabila nikmat yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah disyukuri, maka la azidannakum, Allah akan tambahkan setiap nikmat-nikmat yang kita nikmati saat ini. Tetapi kemudian dalam surat Ibrahim ayat ke-7 tadi, Allah juga memberikan ancaman kepada siapa-siapa hamba ciptaan Allah yang setelah diberikan nikmat yang banyak, tetapi kemudian ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka ancaman Allah Ta'ala akan dijadikan kepadanya azab yang pedih. Inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga terus Allah Ta'ala limpahkan ke dunia nikmat dan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita haturkan selalu dan selamanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sudah mengorbankan daripada seluruh kehidupannya, mengorbankan hartanya, bahkan jiwa raganya demi untuk menyampaikan risalah agama, sehingga alhamdulillah agama telah sampai ke dalam dada kita hari ini, agama telah sampai ke keluarga kita, agama telah sampai kepada anak-anak kita. Maka perbanyaklah oleh kita ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tak lupa juga pada kesempatan khutbah yang sangat singkat kali ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya, dan juga mengajak kepada hadirin jemaah sekalian pada umumnya, yuk mari terus kita tingkatkan keimanan yang kita miliki pada hari ini. Lalu kemudian agar bagaimana keimanan tersebut membuahkan sebuah hasil, wujud buah daripada iman, yaitu takwa. Takwa dalam artian berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan setiap titah perintah Allah Ta'ala yang tertuang dalam syariatnya. Dan juga takwa tidak hanya menjalankan perintah, namun kemudian diiringi dengan meninggalkan apa-apa yang memang dilarang dalam syariat. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini sudah memasuki 1 Syawal 1445 Hijriah, yang dimana pada hari ini kita ucapkan selamat tinggal bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan kecuali Ramadan tahun depan. Namun kemudian ketika dibatasi oleh usia, maka Ramadan tahun depan hanyalah menjadi harapan. Itu artinya bisa jadi berkemungkinan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Namun kemudian kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa meraih, bisa masuk ke dalam kehidupan bulan Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari kemenangan ini tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kata yang lebih suci dan mulia yang patut kita ucapkan terkecuali ucapan taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita semua. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, hadirin, bukan berarti selesai tugas kita mengibadahi Allah, bukan berarti kewajiban kita terhadap Allah selesai, tetapi kemudian masih ada PR ke depan untuk tetap mengibadahi Allah setiap waktu dan keadaan selama usia kita, selama nyawa kita masih ada di kandung badan. Sampai kapan mengibadahi Allah Ta'ala, hadirin? Di dalam Al-Quran Allah firmankan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang apa yang diyakini, yaitu ajal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengapa kemudian Allah Ta'ala turunkan syariat ke dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah agar manusia terlepas dari apa yang namanya kesesatan, terlepas, terhindar dari apa yang namanya musibah, terlepas, terhindar apa yang namanya kerusakan dalam menjalani kehidupan dunia. Karena syariat agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu pastinya untuk rahmat seluruh alam, untuk kehidupan yang baik, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, kebahagiaan yang tidak didapat hanya di dunia yang sementara saat ini, tetapi kebahagiaan pun akan diraih di ketika nanti memasuki alam akhirat yang abadan abada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya kita sudah melewati 1 bulan madrasah Ramadan, 29 atau 30 hari lamanya kemarin. Maka tentunya di hari yang fitri ini kita berharap sebagaimana hadis baginda Rasul, kita terlahir seperti bayi yang baru lahir, yang artinya adalah pada hari ini mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang terlahir seperti bayi yang baru lahir. Artinya adalah dihapuskan kesalahan dan dosa kita di masa lalu, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ada persyaratan agar bagaimana setiap muslim atau mukmin dijadikan oleh Allah Ta'ala pada hari raya Idul Fitri ini terlahir seperti bayi yang baru lahir atau dihapuskan dosa-dosanya. Persyaratan yang pertama adalah orang tersebut hendaknya ketika Ramadan kemarin dia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, baik itu puasa, baik itu sholat 5 waktu, baik itu tadarus Quran, dan apapun yang sifatnya berusaha menjalankan titah perintah Allah Ta'ala demi mengharap keridhaan Allah, demi mengharap ihtisab atau pahala dari Allah, dan juga tentunya sekaligus sebagai bentuk tanda wujud ketundukan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah persyaratan menjalankan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, seseorang akan dijadikan, dilahirkan pada hari raya Idul Fitri menjadi orang yang fitrah seperti baru yang lahir yang pertama tadi, yaitu agar bagaimana dia menjalankan 1 bulan puasa lamanya dan juga dengan rangkaian ibadah-ibadah yang menyertainya. Jemaah sekalian, tentu kita sering mendengar jaminan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yaitu berpuasa 1 bulan lamanya. Kata Nabi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu taqaddama min dhanbi. Ini menjadi jaminan bagi kita setiap orang yang beriman, yang kata baginda Rasul yang menjamin melalui sabdanya, yaitu man shama, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan imanan wahtisaban, demi untuk menjalankan keimanannya, didasarkan keyakinannya kepada Allah, didasarkan bahwa ingin mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang lalu akan diampuni Allah Ta'ala. Inilah persyaratan salah satu ketika seorang mukmin menginjak hari raya dijadikan orang yang fitrah. Kemudian persyaratan yang kedua, ketika kita berharap di hari Idul Fitri ini menjadi mukmin yang seolah terlahir seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, adalah
dia hendaknya menunaikan kewajiban yang namanya zakatul fitrah, yang dimana di dalam zakat fitrah ini bertujuan yang pertama menunaikan perintah Allah yang sifatnya fardhu ain, yang sifatnya wajib dalam syariat, kemudian juga dalam rangka untuk mensucikan, membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Tentunya dengan zakat fitrah yang sudah kita tunaikan kemarin hadirin, kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutupi kesalahan-kesalahan kita ketika melaksanakan ibadah serangkaian di bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Itulah tujuan dari berfitrah. Kemudian hadirin, syarat yang ketiga, ketika seseorang berharap Allah Ta'ala memberikan kepadanya suatu gelar fitrah, yaitu terlepas atau terhapuskan dosa-dosa di masa lalu, yaitu yang ketiga adalah tentunya ini yang paling krusial, saling memaafkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya siapa kita di antara kita yang tidak terlepas dari kesalahan kepada saudara kita yang lainnya, baik kesalahan yang dibentuk, yang dilahirkan oleh lisannya, baik kesalahan yang dibentuk, yang dilahirkan oleh kedua belah tangannya, sehingga saudara kita mengalami apa yang namanya kezoliman dari perbuatan mulut tangan kita. Maka tentunya hal ketiga inilah yang menjadi persyaratan seorang mukmin atau muslim wal muslimat ketika di hari raya dia mendapatkan gelar fitrah atau suci dari keadaan dosa-dosa di masa lalu. Maka timbullah pertanyaan, siapa sih orang yang harus saya maafkan dan meminta maaf kepadanya? Maka ulama membuat garisan, tentunya minimal ada 3 golongan atau kelompok orang yang harus kita mintai maaf dan kita maafkan apabila ada kesalahannya. Yang pertama, jamaah sekalian, orang yang harus kita meminta maaf kepadanya untuk saling maaf bermaafan, yaitu adalah pasangan hidup kita secara halal, yaitu suami atau istri kita. Maka tentunya dalam 1 bulan lamanya kemarin, ketika melaksanakan perintah Allah, baik itu puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus, tahajud dan lain sebagainya, tentunya kita tidak terlepas dari apa yang namanya kesalahan terhadap pasangan hidup kita. Maka tentunya hal inilah yang menjadi tujuan untuk pertama kita meminta maaf atau memaafkan kesalahan pasangan kita. Kemudian yang kedua, siapa lagi kelompok atau golongan orang-orang yang kita mintai kehalalan untuk kemaafan atas kesalahan yang pernah kita perbuat? Yang kedua pastinya adalah ibu bapak kita, kedua orang tua kita. Janganlah merasa berbangga terhadap pencapaian kesuksesan yang kita miliki hari ini hadirin, karena pastinya tanpa keridhaan dan doa orang tua kita, tentunya siapalah kita hari ini? Dialah kedua orang tua kita yang melahirkan kita dari rahim ibu kita, yang mendidik kita sewaktu kecil, mengurus sampai mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta untuk agar bagaimana kita seorang anaknya dapat tumbuh dewasa. Maka janganlah sampai kemudian ketika di antara kita yang hari ini memiliki kedua orang tua tetapi tidak menjadikan jalan masuk ke surga. Maksudnya adalah jangan sampai kemudian kita sia-siakan orang tua yang masih hidup pada saat ini. Mintalah maaf kepadanya setelah dari sini, mintalah ridhanya, ucapkanlah wahai ummi, wahai abi, wahai ayah, wahai ibu, ananda memohon keridhaan atas kesalahan masa lalu yang dibuat, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keridhaannya melalui kedua ibu bapak kita yang masih hidup. Jemaah sekalian, kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah terputus kebaktian kita terhadap kedua orang tua? Maka alim ulama memberikan sebuah arahan, setiap anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka kewajiban berbakti kepada mereka walaupun sudah meninggal tetap ada. Salah satunya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dengan doa-doa yang baik. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur orang tua kita,
Semoga Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dan dosa ketika hidupnya di dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan, karena ini adalah salah satu doa yang sampai daripada anak keturunan anak solehah dalam hadis Nabi, yang ketika didoakan orang tua oleh anak keturunan itu akan sampai. Terakhir yang ketiga, siapa lagi? Seseorang atau kelompok golongan yang harus kita minta halal kemaafan daripadanya. Tentunya ialah mereka-mereka yang sehari-hari bercengkrama dengan kita, yang sehari-hari berinteraksi dengan kita, yang sehari-hari bergaul dengan kita. Maka setiap kita pasti tentunya dalam berinteraksi dengan mereka, kepada saudara-saudara kita, baik kaum muslimin maupun muslimat, kita tidak pernah terlepas yang namanya guyonan. Mungkin ada kata-kata yang tersilap, mungkin ada kata-kata yang menyakiti saudara kita, tetangga kita, karim kerabat kita. Maka di hari yang fitri ini, mintalah halal kemaafan kepadanya. Kalau kita ingin kemudian dijadikan sebagai golongan hamba-hamba Allah yang fitrah pada hari ini. Itulah 3 persyaratan utama agar kemudian semoga Allah Ta'ala setelah kita kemarin 1 bulan lamanya menjalankan perintah-perintah di bulan Ramadan, kemudian kita tutup dengan pemberian zakat fitrah di ujung Ramadan, dan tentunya pada hari ini kita berniat untuk memberikan kemaafan saudara kita yang pernah menyakiti hati kita. Dan tentunya jangan kita segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf kepada saudara kita apabila kita memiliki kesalahan kepadanya. Hadirin rahimakumullah ta'ala, tidak ada untayan kata dan doa melainkan semoga Allah Ta'ala di akhir Ramadan ini dapat mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Ta'ala, dan menjadikan kita orang yang menang dan kembali fitrah dan selamat, baik selamat dan bahagia di dunia yang sementara maupun di akhirat yang nanti selama-lamanya. Semoga khutbah Idul Fitri ini akan menggugah hati kita semua dan pada akhirnya dapat bermanfaat hendaknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد عن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمة إلى يوم الدين. اللهم انصر إخوانا في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صلي أعمال كل عام وأنتم بخير والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم